Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam sumber energi. Sekarang, kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, macam-macam sumber energi yang sudah kita bahas di subtema 1, yaitu energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, energi listrik, dan energi tak terbarukan seperti minyak bumi. Minyak bumi dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau kita sebut dengan bahan bakar minyak atau BBM. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa mencapai jutaan tahun. Oleh sebab itu, kita wajib menghemat penggunaannya. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Salah satu bentuk energi yang banyak kita gunakan yaitu energi listrik, yang paling banyak digunakan di rumah. Coba apa saja barang-barangmu yang memerlukan energi listrik? Tuliskan di buku tugasmu ya. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Lalu, apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Nah, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini, kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Dalam membuatnya, kalian memerlukan sebuah petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau bimbingan dalam melakukan sesuatu. Dengan menuliskan teks petunjuk, memudahkan kita melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan sebuah karya karena isi dari teks petunjuk berisi urutan informasi. Dalam membuat teks petunjuk, perlu memperhatikan langkah-langkahnya. Jangan sampai ada yang tertukar ataupun terlewati. Nah, struktur teks petunjuk biasanya berisi tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkahnya atau cara membuatnya. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Coba perhatikan lampu yang ada di rumah atau di sekolah. Lampu dapat menyala karena terhubung dengan listrik. Peristiwa tersebut membuktikan adanya perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian, peristiwa perubahan bentuk energi banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat tangan kita digosok-gosokkan akan terasa hangat. Peristiwa ini adalah contoh perubahan energi gerak menjadi energi panas. Lalu, ketika kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Maka, peristiwa ini adalah contoh perubahan bentuk energi gerak menjadi energi bunyi. Dan saat cahaya matahari yang berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan, peristiwa ini menyebabkan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Saat kendaraan bermotor bergerak menggunakan bahan bakar mesin, peristiwa ini menyebabkan perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Saat kipas angin berputar akibat aliran listrik, peristiwa ini membuktikan adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan saat kita hendak merapikan baju menggunakan setrika listrik, peristiwa ini membuktikan adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, itu dia beberapa contoh perubahan energi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba kalian jawab tugas berikut ini ke dalam buku tugasmu. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut berupa tanaman obat seperti temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh, dan lain sebagainya. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah tanaman kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami.
Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Kunyit juga dapat diolah menjadi sebuah minuman kunyit asam yang biasanya diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Coba sekarang perhatikan tabel pemanfaatan sumber daya alam tanaman berikut ini. Silakan bisa kalian baca satu persatu, dibaca dan dipahami ya. Sudah kalian baca? Oke, jika sudah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang tersampaikan dapat terserap dengan baik. Silakan tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.